Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas sekalian. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena saya yakin di sini terus terang sekitar 100-an orang, ada banyak orang yang saya tidak kenali, dan saya yakin juga berbeda dengan pembicara sebelumnya yang saya kira kita semua udah pada kenal gitu ya. Tapi saya yakin ada banyak teman-teman, Mas, Mbak, Bapak, Ibu di sini yang tidak mengenali saya. Jadi nama saya adalah Lia Fahmi. Saya bekerja sebagai psikolog klinis. Saya sebenarnya agak bingung gitu memperkenalkan diri saya dengan atribusi Muhammadiyah itu gitu ya. Karena saya terus terang cuma aktivis IMM level komisariat gitu ya, dan nggak pernah kemana-mana dan nggak tahu kenapa sekarang kecemplung di sini berkenalan dengan David, dengan Mas Fuad, Mas Andar, dan lain-lainnya gitu. Karena saya juga terus terang berbeda dengan pembicara sebelumnya yang mungkin punya interaksi pribadi dengan Buya, saya terus terang nyaris tidak memiliki itu gitu. Jadi di sini mungkin saya juga tidak akan memberikan perspektif secara pribadi gitu ya, bukan refleksi hubungan saya pribadi dengan Buya, tapi saya ada satu hal yang saya baru sadari justru ketika Buya meninggal dunia. Justru ketika jadi hari Jumat itu Buya meninggal, saya masih di puskesmas, masih melayani pasien, terus pulang dari puskesmas setelah sholat Jumat, saya sama suami berangkat ke Masjid Gede. Justru dari perjalanan dari rumah menuju Masjid Gede itu, saya tersadar satu hal yang entah kenapa selama Buya hidup itu saya nggak sadar sama sekali. Saya nggak paham itu saya nggak tahu kenapa itu nggak muncul di kepala saya sama sekali. Dan itu terkait dengan isu kesehatan mental anak muda masa kini sebenarnya. Itu yang kemarin saya tuliskan di Detik beberapa hari yang lalu. Mungkin Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak di sini tuh, saya nggak tahu ya seberapa banyak dari Bapak, Ibu di sini yang bermain Instagram atau bermain TikTok gitu. Tapi yang jelas nuansa di media sosial kita sekarang itu kan sangat kencang dengan isu-isu kesehatan mental gitu. Bagaimana anak muda saat ini itu sangat dipengaruhi oleh isu-isu kesehatan mental, dan bagaimana kampanye kesehatan mental itu menjadi sesuatu yang sangat laku gitu di media sosial. Terus terang sebagai seorang praktisi kesehatan mental, terus terang itu hal yang membahagiakan gitu. Bagaimana bertahun-tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu mungkin kami beranggapan bahwa isu kesehatan mental ini adalah isu yang diabaikan, terlebih kalau dibandingkan dengan isu kesehatan fisik gitu. Tapi ada penerimaan yang begitu besar saat ini gitu. Cuma ternyata kampanye kesehatan mental ini ternyata juga menimbulkan ekses yang tidak diharapkan gitu. Salah satu eksesnya, saya akan menyebut dua ekses gitu yang muncul di anak muda sekarang. Yang pertama, bagaimana kampanye kesehatan mental ini membuat anak-anak muda menjadi begitu mudah mendiagnosa dirinya self-diagnose gitu. Jadi mendiagnosa dirinya sendiri tanpa kemudian berkonsultasi sama praktisi kesehatan mental. Nah, yang kedua adalah bagaimana mereka menjadi takut pada semua hal yang kira-kira akan dipandang menjadi ancaman bagi kesehatan mental mereka. Jadi ketemu orang tua yang tidak menyenangkan, orang tuanya disebut toksik, ketemu lingkungan pertemanan yang nggak asik, yang dia nggak suka, disebut toksik, berada dalam relasi yang rumit dengan orang lain, atau setidaknya dia merasa sulit dalam hubungan itu juga disebut hubungan yang toksik. Jadi semua hal disebut toksik, semua hal disebut mengancam kesehatan mental, sampai itu kemudian menjadi ejekan juga gitu. Terutama di beberapa medsos atau beberapa influencer gitu ya, yang mengejek anak-anak zaman sekarang terlalu lemah, dikit-dikit kesehatan mental gitu-gitu. Jadi semacam ada semacam cara pandang yang nggak pas terhadap stres jadinya gitu. Bagaimana stres itu, mana stres yang wajar, mana stres yang normal, dan mana stres yang terkait dengan gangguan mental itu kayak tidak terbedakan gitu. Nah, saya menjadi berpikir bahwa saya kan pernah ya membaca buku autobiografi Buya ketika saya masih usia belasan tahun. Mungkin umur saya waktu itu sekitar 17 atau 18 tahun, yang titik-titik kisar di perjalananku itu. Dalam perjalanan dari rumah ke Masjid Gede itu, saya tiba-tiba langsung ingat seluruh isi autobiografinya dan sadar bahwa bagaimana Buya itu sepanjang hidupnya menghadapi mental health problem. Bukan mental illness, tapi mental health problem. Bagaimana hal-hal yang sangat signifikan itu mempengaruhi kondisi kesehatan mentalnya, bukan kondisi kesehatan mental ya, tapi banyak hal yang terjadi secara signifikan yang itu menimbulkan stres yang berat sebenarnya, seperti kehilangan
anak gitu kan. Seperti ketika baru berumah tangga itu punya relasi yang tidak mulus-mulus amat dengan istrinya gitu. Ya jauh lah dari definisi couple goals zaman sekarang. Jauh lah dengan kondisi misalnya apa ya? Kondisi anak zaman sekarang tuh kan menjadikan model itu kayak Belva Devara, kayak Maudy Ayunda yang terlihat wah, yang terlihat keren banget, kayak seolah-olah tiada celah gitu ya. Padahal nggak gitu loh hidup yang sebenarnya. Gitu. Padahal nggak seperti itu hidup yang sebenarnya. Dan kenapa sih anak sekarang tuh jadi kayak takut ini takut, itu takut gitu ya. Terjadi kejadian ini, merasa itu mengancam kesehatan mental. Padahal Buya sendiri yang kita tahu menghadapi kehidupan yang sulit, ya sampai akhir hayatnya kan setidaknya sampai saat ini saya belum pernah menerima laporan bahwa Buya tuh mengalami gangguan mental, kan nggak pernah terjadi seperti itu. Justru pengalaman-pengalaman itu tuh membuat Buya bertumbuh kan, karena memang seharusnya memang demikian, secara teori pun demikian gitu loh. Bagaimana hal-hal buruk, Mantap. bagaimana hal-hal berat yang terjadi itu akan menumbuhkan kita, membuat kita menjadi lebih kuat. Jadi saya pikir sebagai praktisi kesehatan mental, refleksi saya terkait dengan kepergian Buya itu sih. Saya pikir seluruh kehidupan Buya itu harusnya menjadi refleksi atau menjadi contoh bagi kita untuk nggak takut menghadapi stres apapun. Gitu udah David, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Lia Fahmi, psikolog kita yang menulis di detik.com tentang kesehatan mental dikaitkan dengan Buya Syafi'i. Ini luar biasa.